pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri technical meeting yang dilakukan melalui Zoom. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian karena tadi ada keterlambatan karena kami tadi harus melaksanakan koordinasi panitia juga lewat Zoom, maka kemudian Zoom untuk peserta ini terlambat dibuka. Oke, mohon maaf sekali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dulu kepada Ibu Ketua LPM, Ibu Profesor Eva Latifah untuk menyampaikan arahan dan juga beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan terkait pelaksanaan PKDP yang akan kita laksanakan besok hari. Saya persilakan Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Mona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua PM yang luar biasa selalu bekerja keras ya di beberapa hari ini, dari pagi sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi bekerja keras, bahkan Ibu Muna ini hampir kolab begitu ya. Sempat drop begitu ya. Kemudian tentu saja seluruh peserta PKDP dari sekian perguruan tinggi yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini akhirnya kita bisa berdua secara luring dalam keadaan sehat walafiat. Di Yogyakarta cuaca cukup mendung pada pagi hari ini ya, tidak masalah, tidak mengurangi semangat kami untuk menyapa Bapak Ibu sekalian di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, tidak semua, beberapa begitu ya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Bapak Ibu, kami ucapkan selamat atas keterlibatan Ibu Bapak sebagai peserta peningkatan kompetensi dosen pemula ini. Sebagaimana sudah kami sampaikan, ini merupakan langkah awal, langkah strategis Bapak Ibu untuk menjadi dosen profesional. Ya, Bapak Ibu, saya cerita sedikit dulu. Zaman saya di UUN Sunan Kalijaga ada program sejenis ini. Namanya apa? Namanya itu peningkatan kompetensi dosen. Ya, kompetensi dosen ada 4 yang disasar Bapak Ibu. Kompetensi profesional, pedagogik, personal, dan sosial. Nah, sebagaimana di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, ya, itu ada 4 kompetensi itu. Kemudian itu berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Jadi di UIN Sunan Kalijaga itu sudah menginisiasi kegiatan itu di era Rektor Prof. Amin Abdullah. Selama 1 tahun, bayangkan Bapak Ibu, kami digodok 4 kompetensi itu selama 1 tahun. Nggak capek? Ya capek, mana kami tetap harus mengajar. Jadi kami tetap harus mengajar, kemudian harus selalu mengikuti program itu. Dan itu sangat melelahkan dari pagi sampai sore. Jadi ketika kegiatan itu dilangsungkan dari pagi sampai sore, kemudian pada saat jamnya mengajar ya kami mengajar dulu begitu. Jadi ditinggalkan dulu ya. Nah kemudian godokan selama 1 tahun itu apa yang kami rasakan? Kami sangat merasakan manfaatnya yang luar biasa. Terutama ya karena kita tahu di Kementerian Agama ada sebuah yang harus kita perjuangkan, yaitu terkait integrasi keilmuan dan keislaman. Jadi kita sebagai dosen di bawah Kementerian Agama memang harus memiliki cara berpikir yang berbeda dengan PTU gitu ya. Kita belajar fisika, kita belajar psikologi, kita belajar apapun itu harus senantiasa diintegrasikan dengan keislaman. Nah, itu yang menjadi salah satu tugas besar kita bersama. Jadi yang digodok itu waktu kami menjadi dosen baru di UIN Sunan Kalijaga. Nah, apa yang kami rasakan dengan digodok selama 1 tahun itu? Tentu yang pertama, saya misalnya sebagai yang belajar psikologi menjadi paham bagaimana mengintegrasikan ilmu psikologi yang banyak teorinya dari barat dengan ilmu-ilmu Islam. Jadi pede secara keilmuan karena kita digodok betul. Dan itu lama waktunya. Kemudian secara profesional tentu saja. Nah, ini sama seperti Bapak Ibu ya, pedagogiknya kita digodok juga.
ya betul-betul bagaimana cara membuat RPS, kemudian bagaimana praktek mengajar. Seperti PL dulu kita di S1 itu, betul-betul diobservasi. Ya, dan seterusnya. Jadi intinya kami mengalami itu sebagaimana yang Bapak Ibu alami saat ini selama 1 tahun. Nah, semakin ke sini rupanya program itu diadopsi oleh pemerintah. Jadi tidak hanya UIN Sunan Kalijaga, diadopsi oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Agama. Nah, enaknya lagi sekarang pelaksanaannya tidak selama 1 tahun, tidak harus secara luring, tidak harus secara offline, tapi semakin enak dan semakin enak gitu ya. Jadi kecanggihan teknologi kita bisa memanfaatkannya, Bapak Ibu yang jauh yang berada di luar Jogja bisa mengikuti program ini, saya yakin dengan sebaik mungkin, asal niatnya kuat. Kalau Bapak Ibu niatnya, ya saya ingin betul-betul kompeten dalam 4 kompetensi itu, ikuti dengan baik. Gitu ya. Nah, jadi memang masalah peningkatan kompetensi ini karena memang tidak ada yang namanya fakultas pedagogik khusus dosen, itu tidak ada. Ya Pak, ya. Nggak ada kan? Tapi kalau untuk guru kan ada. Artinya misalnya muncul ada fakultas pendidikan, fakultas tarbiyah. Fakultas tarbiyah itu untuk apa? Sebetulnya itu kan fakultas yang menggodok para lulusannya untuk menjadi guru yang baik. Tapi kalau misalnya di S2, apakah ada bagaimana menjadi dosen yang baik? Tidak ada, ya kan? Maka program seperti inilah yang sebetulnya saya yakin bisa membantu kita semua para dosen untuk meningkatkan kompetensinya. Bahkan dalam banyak riset Bapak Ibu, kebetulan di tahun ini, di tahun 2024, banyak sekali yang meminta saya untuk berbagi tentang bagaimana peningkatan kompetensi. Nah, adanya undangan-undangan seperti itu, ini membuat saya mereview sejumlah artikel, Bapak Ibu, dan dari sejumlah artikel tersebut semua mengerucut kepada pentingnya kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi pedagogik itu mengalahkan kompetensi profesional. Heran juga saya, dulu kan biasanya Bapak Ibu kalau kita ingin dikatakan kompeten, kita banyak yang bilang yang penting menguasai ilmunya. Masalah cara kan belakangan, kan begitu ya. Ternyata di dalam riset-riset sekarang, di dalam jumlah artikel saya temukan sebaliknya. Kompetensi pedagogik menjadi nomor wahid, nomor pertama yang dianggap penting oleh para guru. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, saya melakukan survei kepada para mahasiswa ya di Fakultas Tarbiyah. Saya sebelumnya menjadi kaprodi, Bapak Ibu ya menjadi kaprodi PAI. Nah, kemudian saya melakukan survei kepada seluruh mahasiswa baru. Apa hasilnya? Ternyata hasilnya selaras dengan hasil review saya terhadap sejumlah artikel. Mereka mengatakan yang kami inginkan adalah dosen-dosen itu mengajar dengan baik, dengan menarik. Nah, ternyata ini sama gitu. Ada kesamaan antara di luar negeri dengan di dalam negeri ini, khususnya yang representasinya di UIN Sunan Kalijaga. Nah, atas dasar hal itulah di program PKDP saat ini pun sebagaimana Bapak Ibu lihat lebih banyak menekankan kepada bagaimana meningkat kompetensi pedagogik. Ya kan? Jadi materi yang akan Bapak Ibu godok selama 6 hari ini meliputi yang pertama ada kebijakan. Nanti yang menyampaikan tentang kebijakan PKDP dari Kementerian langsung, Kementerian Agama. Nah, terus yang kedua tentang kompetensi pedagogik. Ada penyusunan RPS, ada penyusunan metode strategi pembelajaran, dan bagaimana kita membuat evaluasi pembelajaran. Ya, terus yang terakhir ada tentang moderasi beragama dan tentang jabatan karir dan dosen. Nah, jadi dari struktur materi yang harus Bapak Ibu pelajari yang sebagaimana yang diamanahkan dari pemerintah melalui Kemenag, itu kita bisa melihat kompetensi pedagogik lebih dikuatkan di kompetensi pedagogiknya. Nah, oleh karenanya saya berharap Bapak Ibu betul-betul bisa mengikuti program peningkatan kompetensi yang akan dilaksanakan selama 6 hari ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Yakin kalau niat Bapak Ibu kuat, ya Bapak Ibu akan betul-betul menjadi dosen profesional.
ya, entah itu profesional dalam mengajar, dalam menguasai materi, bahkan di dalam bagaimana menjadi dosen yang moderat. Kita tahu Indonesia sekarang sangat beragam, ya, maka sikap moderat itu memang dituntut bagi kita, terutama dosen, sebagai yang memproduksi ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita misalnya ilmu agama Islam itu kan rahmatan lil alamin, ya, atau agama-agama manapun saya pikir punya misi yang sama, bagaimana menciptakan kedamaian di dunia ini, ya. Jadi kalau misalnya kita menguasai ajaran agama dengan baik, saya yakin tidak akan terjadi fanatisme yang berlebihan sehingga memunculkan konflik, begitu ya. Semua punya misi yang sama, menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Islam itu universal, sangat sesuai untuk hampir untuk semua agama. Oleh karenanya mari kita tunjukkan itu, kita buktikan itu. Karena agama lain pun sama. Ya, Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan ini karena inilah yang menjadi salah satu ruh dari Kementerian Agama. Kita harus menciptakan kedamaian, Islam rahmatan lil alamin. Terlebih yang menjadi peserta PKDP kali ini yang kami handle itu tidak hanya yang beragama Islam saja, ya, Bapak Ibu dosen yang beragama Katolik, yang beragama Hindu, bahkan yang beragama Buddha, sama-sama berjuang untuk meningkatkan kompetensinya melalui program peningkatan kompetensi pedagogik kompetensi dosen pemula ini, gitu ya. Maka sekali lagi saya sebagai Ketua LPM yang diberi amanah untuk melaksanakan PKDP di sejumlah perguruan tinggi yang berpusat di UIN Sunan Kalijaga ini mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dinyatakan eligible, meskipun pernyataan eligible-nya carry Bapak Ibu ya belakangan. Ya, mohon maaf karena memang waktunya mepet-mepet. Amanah dari Kementerian Agamanya memang mepet-mepet begitu ya, mepet-mepet sehingga kita harus agak pelan-pelan juga, jangan sampai ada kesalahan dan kesalahan terus begitu ya. Namun demikian, alhamdulillah finally Bapak Ibu sebagaimana sudah diumumkan oleh kami dari UIN Sunan Kalijaga sudah dinyatakan sebagai peserta PKDP tahun 2024. Semoga dengan mengikuti program ini Bapak Ibu betul-betul menjadi dosen yang profesional, bisa menciptakan kedamaian dan Islam semangat untuk mempercepat ilmu dan pengetahuan di dunia ini. Demikian dari saya. Nanti untuk hal-hal teknis bisa dikomunikasikan baik dengan saya sendiri ataupun dengan Ibu Na dan tim dari PTP UIN Sunan Kalijaga. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Eva Latifah selaku Ketua LPM atas arahannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin ada beberapa penjelasan teknis dari panitia. Nanti dari saya ada penjelasan berkenaan dengan teknik umum, kemudian ada penjelasan tentang teknis yang lebih lanjut dari Ibu Ketua Panitia PKDP, Ibu Kusum Rohyati. Saya izin share screen dulu. Kelihatan jelas ya? Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini saya sebagai panitia akan menyampaikan berkenaan dengan persiapan teknis dan tata laksana PKDP PTP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024 yang akan kita laksanakan mulai dari besok ya, Senin 4 November 2024. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwasanya peserta PKDP pada tahun ini di PTP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu sejumlah 437 orang, Bapak Ibu. Terdiri dari para dosen PNS, dosen BLU, dan dosen P3K yang semuanya itu belum memiliki sertifikasi dosen dan punya jabatan fungsional minimal asisten ahli.
yang menjadi peserta di PTP Unsur Kalijaga pada tahun ini sangat beragam sekali. Ada sekitar 31 dosen dari Bimas Buddha, sekitar 22 dosen dari Bimas Katolik, mohon maaf 31 dosen dari Bimas Hindu, 22 dari Bimas Katolik, dan sisanya itu tersebar ya, ada dari daerah istimewa Yogyakarta, Sulawesi, bahkan setelah kemarin ketika ada pengumuman tambahan dari Kemenak ya, bertambah banyak sekali dari seluruh penjuru Indonesia saya rasa ya. Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan itu sampai eh, ya bisa dikatakan itu merata di seluruh pulau besar setidaknya ya di Indonesia. Jadi memang kalau ada keterlambatan tentang pengumuman dan lain sebagainya, itu karena terbatasnya waktu yang kami miliki dan membludaknya peserta, sehingga kami butuh waktu untuk mengidentifikasi, untuk menyusun kegiatan dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu yang merasa mungkin prosesnya lama itu karena memang keterbatasan kami. Jadi tim kami juga baru, tadi ya sudah disampaikan oleh Prof. Eva, tim kami baru dan tiba-tiba ada kegiatan sebesar ini. Oke, kemudian pelaksanaan PKDP nanti akan dilakukan selama 6 hari, Bapak Ibu, dari tanggal 4 sampai tanggal 9 November 2024. Totalnya ada 62 JP, ya, 62 jumlah jam pelajaran. Itu diharapkan Bapak Ibu semua bisa mengikuti keseluruhan tahapannya dengan nah, artinya 100%, karena tiap sesi nanti akan ada presensi yang kami edarkan. Jika tidak memenuhi ketentuan kehadiran 100% dengan alasan-alasan yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan atau alasan yang mungkin kurang kuat, ya maka itu akan mengaruhi kelulusan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan PKDP ini. Nah, Nyun untuk sewu ibu, nyun sewu, suaranya nyun sewu sakit dikerasin apa mboten oh, nggih? mohon Matur maaf, suwun. oke, kurang aja. Bapak Ibu yang lain suara saya kurang Jelas, keras atau jelas, Kedengaran, kedengaran. Jelas. Jelas, Jelas. jelas banget, Sudah jelas banget jelas. Bu, jelas, clear. Sudah jelas, jelas banget. Oke, Jelas terima sekali. kasih. Saya lanjutkan, Ge. Nah, Karena untuk pelaksanaan di PTP Unsur Kalijaga ini, Bapak Ibu, dari 437 tadi dibagi ke dua jenis pelaksanaan ya. Ada yang luring, ada yang daring. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang belakangan ini ada yang minta daring ke luring dan sebaliknya, mohon maaf belum bisa kami akomodir karena memang sudah melakukan pemesanan, khususnya yang luring itu sudah dilakukan pemesanan berkenaan dengan lokasi. Jadi ketika ada yang mungkin bertambah, kami sudah tidak bisa menerimanya lagi karena sudah mepet sekali juga kegiatannya. Jadi mohon maaf, yang luring diharapkan bisa berhadir luring, yang daring juga melalui eh, daring seperti yang sudah ditentukan yang kami cantumkan di surat pengumuman kemarin. Yang luring itu ada di University Hotel ya di Sambilgi, Yogyakarta. Daring nanti akan ada kami sediakan Google Meet yang teknisnya lebih rinci lagi akan dijelaskan oleh Ibu Ketua Panitia nanti setelah materi dari saya ini, guys. Nah, PKDP ini terbagi ke dalam tiga tahap. Maaf ini ada yang hilang ya. Yang pertama itu ada ini penyebutannya ada ISC Bapak Ibu atau in service course, artinya materinya itu diberikan di kelas selama 2 hari penuh dulu ya. Yang ISC 1 ini itu dari tanggal 4 sampai 5 November 2024. Tadi yang kelasnya luring berarti di Hotel University Unsur Kalijaga, yang kelasnya daring berarti lewat Google Meet nanti akan disediakan. Kemudian yang kedua tanggal 6 sampai 8 November ada istilahnya OJC atau on the job course. Ini nanti selama 3 hari Bapak Ibu akan dipandu oleh sejumlah narasumber ya. Selama 3 hari tersebut ya nanti akan ada beberapa pegasan yang akan saya sampaikan kemudian ya. Yang terakhir tanggal 9 November ini istilahnya adalah ISC 2 in service course.
2, ini isinya adalah expose atau presentasi hasil dari OJC selama 3 hari kemarin. Gitu nggih. Jadi 2 hari ada materi dari narasumber, kemudian 3 hari ini ada proses semacam workshop gitu ya, ada semacam mentoring yang dilakukan para pengisinya nanti, di mana Bapak Ibu akan menghasilkan setidaknya 3 jenis karya ya. Saya akan saya jelaskan kemudian. Nanti tanggal 9 November ini akan presentasi atau expose hasil dari pembuatannya tadi. Nah, di ISC tanggal 4 sampai 5 November itu totalnya ada 18 jam pelajaran Bapak Ibu. Pertama berkenaan dengan kebijakan peningkatan kompetensi dosen pemula, kemudian berkenaan dengan pembelajaran pedagogi nanti terbagi ke dalam 3 hal ini ya, penerimaan, model, strategi, dan juga evaluasi pembelajaran. Kemudian ada moderasi beragama, penulisan karya ilmiah, dan juga penjelasan tentang karir dan jabatan dosen. Ini sebanyak 18 CP selama 2 hari Bapak Ibu ya. Nah ini ada OJC on the job course tadi selama 3 hari. Selama 3 hari sebanyak 36 jam pelajaran. Nah, di sini di hari pertama secara jadwal di tanggal 6 Bapak Ibu akan menyusun RPS. Nanti akan dipandu oleh para narasumber ya di kelas masing-masing. Yang hari kedua tanggal 7 membuat video pembelajaran. Yang hari 3 membuat draft artikel. Kenapa kami sampaikan duluan Bapak Ibu? Karena pelaksanaan PKDP tahun ini waktunya sangat sempit ya. Kalau PKDP tahun lalu itu waktunya sangat panjang, sekitar 3 bulan. Jadi untuk membuat ketiga tugas ini itu cukup lapang waktunya. Sedangkan ini kita dalam 1 hari harus melakukan pembuatan RPS. Besoknya kita bikin video pembelajaran, besoknya kita bikin draft artikel. Ya. Berkenaan dengan ketentuan masing-masing nanti akan dijelaskan ya, di kelas yang dilakukan oleh para koordinator kelas, nanti akan menjelaskan berkenaan dengan kriteria-kriterianya. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa coba dibuat dulu mungkin dalam rentang waktu sehari 2 hari ini RPS, video pembelajaran, dan juga artikel bisa coba dipersiapkan dulu, oke? Di tanggal 9 nanti akan ada expose atau presentasi hasil ketiga hal tadi yang dibuat Bapak Ibu. Itu. Nah, tadi berkenaan dengan penugasan Bapak Ibu, kemudian untuk kepakaian ya. Pakaian ini setidaknya mungkin untuk tanggal 4 sampai 5 dulu ya. Karena tanggal 6 sampai 9 saya rasa itu lebih fleksibel pakaiannya karena daring semua ya. Tapi kalau untuk tanggal 4 sampai 5 kami membuat ketentuan pakaian seperti ini. Diharapkan menggunakan pakaian rapi, atasan putih dan bawahan hitam, dan berkerudung hitam bagi yang berkerudung. Ya, karena pesertanya banyak sekali, akan sulit kami mengidentifikasi siapa yang peserta, siapa yang tamu, siapa yang panitia, maka kami membuat ketentuan seperti ini. Mohon diikuti ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setiap peserta wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Kami harap Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik dengan para panitia. Kami membuat beberapa ketentuan dan kami harap Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dengan baik ya. Jika memang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilakukan, silakan bisa berkoordinasi dengan koordinator kelas ya ataupun dengan panitia yang lain juga. Tapi pertama mungkin melalui koordinator kelas dulu biar lebih lebih apa istilahnya tahapannya itu lebih jelas, tidak langsung ke atas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu berkenaan dengan ketentuan umum. Apakah ada pertanyaan Pak Ibu? Lanjut. Sementara belum ada. Oke, Bu. Terima kasih. Kalau belum ada pertanyaan, maka selanjutnya berkenaan dengan tata laksana kelas daring ya. Kalau yang tanggal 4 sampai 5 yang bagian luring itu cukup
sederhana ya, tinggal datang ke Hotel UIN. Tapi yang kelas daring ini yang mungkin agak butuh penjelasan lebih teknisnya. Maka persilakan kepada Ibu Ketua Panitia, Ibu Dr. Kulsum Nurhayati, untuk menjelaskan berkenaan dengan kelas daring. Saya mohon paham ya dari penyampaian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu. Terima kasih, Mbak Muna. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas, Bu, jelas. Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah, baik. Sehat, Bu. Ya, Sehat, boleh Bu. memberikan ini emotnya. Gimana perasaan hari ini Bapak Ibu? Baik ya. Alhamdulillah. Bahagia, Bu, Sehat. senang, dan Bisa, deg-degan. Oke, saya akan langsung saja share screen ya. Bapak Ibu yang saya hormati, informasi berkaitan dengan pelaksanaan PKDP tahun 2024 tersedia di website LPM, yaitu lpm.winsuka.ac.id ya. Silahkan bisa sambil diakses dari tempat masing-masing. Oh ya, sebelumnya sedikit perkenalan nih Bapak Ibu, nama saya Ibu Kulsum Nurhayati. Ini mendadak ditunjuk sebagai ketua ini sama Prof. Eva ya. Mohon maaf jika nanti masih banyak kekurangan karena kita semua masih belajar di sini. Bapak Ibu di website ini ya, silahkan diakses. Di bagian event di sini ada PKDP 2024. Sudah ketemu Bapak Ibu? Masih proses pencarian, Bu. Baik. Nah, di website ini tersedia beberapa menu ya, di antaranya ada menu beranda, kemudian ISC1, Oh, nggih. kemudian OJC dan ISC2, Digital Library, Galeri PKDP, dan profil tim LPM, gitu ya. Di bagian beranda ini ada catatan yang disampaikan oleh Ibu Ketua. Kemudian di sini kita juga sudah siapkan bumper ya untuk menyemangati Bapak Ibu semuanya. LPM UIN Sunan Kalijaga mempersembahkan PKDP 2024. Ya, nanti tadi sudah kita putarkan. Di bagian selanjutnya ada informasi tentang penilaian dan sertifikat. Penilaian kelulusan peserta PKDP ditentukan berdasar hasil penilaian pada kegiatan ISC1, OJC, dan ISC2. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan kompetensi dan nilai kinerja peserta dalam menyerap materi pada kegiatan pelatihan atau orientasi dan pendampingan pelaksanaan bimbingan. Peserta PKDP yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat kelulusan program. Peserta yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk melakukan remedial. Sertifikat diberikan kepada peserta yang lulus, mulai dari orientasi, pendampingan, dan juga penyajian produk. Sertifikat diterbitkan oleh PTP PKDP dan belangko sertifikat dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam. Bapak Ibu di menu selanjutnya yaitu ISC1. Apa Bapak Ibu sudah bisa mengakses? Kalau sudah boleh kasih jempolnya. Kalau sudah boleh dikasih jempolnya. Sudah, Bu. Sudah. Ya, oke. Jadi di Belum bisa, halaman Bu, kami. kedua ini ya, di menu yang kedua ini terdapat informasi rundown pelaksanaan ISC 1 pada hari Senin dan Selasa tanggal 4 sampai 5 November 2024. Pada kegiatan ini peserta dibagi menjadi kelas luring dan kelas daring ya.
Namun Bapak Ibu ada kegiatan yang diikuti secara hybrid oleh peserta yang hadir di University Hotel dan juga secara daring ya, yaitu pada kegiatan pembukaan, ini ya besok jam 8 pagi. Kemudian materi pertama yang disampaikan oleh Kemenak, begitu ya. Kemudian satu lagi pada hari kedua, tanggal 5 November, yaitu membangun integrasi keilmuan. Selain itu, semua materi diberikan secara klasikal ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada kelas luring yang sudah disiapkan di University Hotel, ya, ada 5 kelas luring ya, kelas A, B, D, E. Kemudian kelas daring ini ada kelas F, G, H, I, J. Nah Bapak Ibu untuk ISC 1 ini ya Bapak Ibu di bawah di sini sudah ada pembagian. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mengintip ya bisa dibuka ya ini. Oh ya, ini menurut dari sekretaris ada update ya. Nanti masih diupdate. Kemudian seperti ini ya Bapak Ibu, misalnya pada hari pertama yaitu hari Senin, materi kedua yaitu penulisan karya ilmiah. Nah, di situ ada kelas luring 5 kelas, kelas daring 5 kelas. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Untuk kelas luring, Bapak Ibu nanti silahkan masuk sesuai kelasnya masing-masing ya di University Hotel. Kemudian yang kelas daring ya, kelas daring ini pembagiannya ada di sini, nanti namanya masih diupdate lagi. Bapak Ibu tinggal klik tombol yang ada di sini nih. Jadi ini saya praktekkan ya. Misalnya saya sebagai peserta di kelas F, saya tinggal masuk ke sini. Ya, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan klik join ya, join sekarang. Nah, semua kegiatan di dalam ruang virtual itu akan direkam ya, Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti aktif begitu ya Bapak Ibu selama pelaksanaan pembelajaran meskipun kegiatan ini secara daring seperti itu. Di setiap kelas nanti ada koordinator kelas yang bertugas membagikan daftar hadir ya dan juga rekam ya ruang Google Meet yang sudah disediakan, ruang Google Meet Premium ini ya Bapak Ibu, sehingga ini bisa direkam di setiap ruangannya. Jadi Bapak Ibu jangan salah masuk nggih. Jangan salah masuk karena nanti di setiap kelas itu narasumbernya berbeda gitu. Dan nanti ada pengawas yang melihat atau mengamati Bapak Ibu selama proses pelaksanaan pembelajaran di kelas-kelas daring tersebut. Jadi Bapak Ibu harus melihat dengan cermat Bapak Ibu masuk di kelas F, G, H, I, atau J begitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Setelah ISC selama 2 hari, Bapak Ibu akan mengikuti OJC ya. Ada menu yang berikutnya, menu ketiga yaitu OJC dan ISC 2. Jadi Bapak Ibu di sini di panitia itu ada perbedaan ya penempatan peserta di kelas ISC 1 dan di kelas OJC dan ISC 2. Sehingga Bapak Ibu jangan salah ya, ada perbedaan. Jadi nanti dilihat lagi. Kalau di kelas ISC Bapak Ibu nanti yang penting hanya masuk ke ruang meeting saja. Tetapi kalau di kelas OJC dan ISC ini Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam LMS begitu ya, Learning Management System.
di mana Bapak Ibu nanti bisa bertemu ya dengan teman-teman dalam satu kelas. Nah, untuk bergabung di LMS nanti kami akan membagikan kode kelas ya. Nah, seperti ini yang ada di bawah ini ya. Kode kelas ini belum saya informasikan. Nanti akan kami launching hari Selasa sore. Di sini Bapak Ibu peserta PKDP pada sesi OJC dan ISC2. OJC ini hari Rabu, Kamis, Jumat. ISC2 ini hari Sabtu. Seluruh peserta, ya ini catatan ya, seluruh peserta, ya semua peserta 400 sekian tadi, mengikuti secara daring selama 4 hari, yaitu hari Rabu sampai dengan Sabtu, tanggal 6 sampai 9 November 2024. Seluruh peserta PKDP dibagi menjadi 8 kelas. Nah ini ya teman-teman, saya khawatirnya kalau teman bingung gitu ya, sehingga ini informasi link dan kode kelas itu belum kami launching ya di sini. Jadi selama 2 hari Bapak Ibu silahkan fokus dulu di ISC 1, membuka halaman yang tadi ya. Nanti setelah hari kedua sore hari silahkan Bapak Ibu mulai mengakses halaman ini. Karena di halaman ini nanti ada tombol untuk menuju ruang kelasnya masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu nanti semuanya akan bergabung ya. Yang luring dan daring semua akan bergabung di dalam kelas daring seperti itu. Nah, di sini nanti akan kami tambahkan ya informasinya. Materi H1 apa ya Bapak Ibu di OJC hari pertama sudah dijelaskan oleh Ibu Muna. Kemudian jadi H1 itu RPS ya, hari kedua itu video pembelajaran, hari ketiga itu ada draft artikel. Namun Bapak Ibu di materi moderasi beragama itu Bapak Ibu juga ada tugas ya untuk membuat konten moderasi beragama. Nah, untuk itu sedikit gambaran saja ya kelas-kelas yang sudah kami persiapkan. Ini ada 8 kelas. Jadi Bapak Ibu di setiap kelas ini nanti ada tugas yang wajib dikumpulkan ya. Misalnya ada penyusunan RPS, video pembelajaran interaktif ya, penulisan artikel ilmiah dan juga membuat konten moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu sekarang masih belum bisa masuk ke ruang kelas ini supaya Bapak Ibu fokus dulu ya untuk mengikuti in-service course yang pertama, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Selanjutnya Bapak Ibu, menu yang keempat, di sini ada Digital Library. Di Digital Library ini akan menyediakan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber ya Bapak Ibu. Sementara ini baru ada 3 panduan, yaitu panduan moderasi beragama, panduan menulis artikel, dan panduan pembelajaran ya, modul pembelajaran. Insya Allah nanti akan kita tambahkan sehingga Bapak Ibu peserta maupun narasumber atau pihak yang membutuhkan bisa mengakses melalui menu ini ya, Digital Library PKDP. Selanjutnya Bapak Ibu di galeri, di sini ada menu galeri. Nanti dokumentasi selama kegiatan itu juga akan kita tayangkan di sini ya. Jadi Bapak Ibu silahkan selalu tampil memukau begitu ya di depan kamera sehingga ketika diabadikan ya, didokumentasikan gitu penampilannya menarik begitu ya. Dan terakhir di sini ada profil tim LPM ya. Nanti belum lengkap ya, baru ada Bu Hikmah. Supaya Pak Ibu mengenal lebih dekat ya, ini salah satu tim andalan ya dari LPM. Nanti masih ada Ibu Sekretaris ini, nanti dibuat profilnya Mbak. Terus ini yang paling ganteng ya, yang ganteng ada 2 ya Bapak Ibu. Ini ada Mas Lukman ya, kemudian ini saya, dan juga nanti masih ada teman-teman yang lain yang akan kita update di sini. Demikian Mbak Muna mungkin yang bisa saya jelaskan.
Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa mengangkat tangan, raise hand di Zoom ini. Pak Muta'alim, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ya. Kami muta'alim dari Stitogo Ambarsari Bondowoso. Kami ini ada beberapa yang perlu ditanyakan, yaitu yang pertama terkait dengan yang itu Bu, yang prosedur tentang remedi itu. Jadi untuk bagi yang tidak lulus itu mengikuti remedi itu apakah bayar lagi atau seperti apa pelaksanaannya, apa seperti yang dari awal atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian itu untuk videonya itu apakah harus moderasi agama atau bebas? Itu Bu. Kemudian ada pembagian tentang pembuatan artikel gitu. Nah, untuk artikel itu apakah berdasarkan bidang dosen masing-masing atau bagaimana? Seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf Pak, yang moderasi tadi pertanyaannya bisa diulang? Itu tadi Ibu menyampaikan bahwasannya itu ada penugasan tentang video dan juga ada konten moderasi agama. Nah, untuk itu apakah semua peserta tersebut membuat konten tentang moderasi agama atau itu hanya sebatas pilihan? Atau maksudnya tugasnya itu bebas gitu videonya? Terima kasih. Berkenaan dengan tugas moderasi beragama tadi ya Pak Muta'alim ya. Kalau saya berkaca dari pelaksanaan tahun lalu itu konten moderasi beragama itu harus dibuat oleh masing-masing peserta. Tapi kontennya itu kalau yang moderasi beragama tidak terbatas hanya pada video. Jadi macam-macam, bisa bikin infografis, bisa bikin tulisan ilmiah yang dimuat di media sosial ataupun dikirim ke blog dan lain sebagainya. Itu kalau berkaca pada tahun lalu ya. Untuk tahun ini sebenarnya kemungkinan besar akan seperti itu juga. Jadi modelnya itu banyak, tapi memang masing peserta harus membuatnya sesuai dengan kriteria nanti yang akan disampaikan oleh para narasumber yang tentang moderasi beragama. Ya, itu yang tentang moderasi beragama. Mungkin untuk yang remedi bisa dijelaskan oleh Bu Kulsum. Iya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Muta'alim pertanyaannya. Jadi tugas-tugas itu nanti sangat berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber ya. Jadi pada kesempatan ini kami dari pihak panitia itu memberikan gambaran tentang pengumpulan tugasnya ya. Nanti seperti yang sudah disampaikan Mbak Muna tadi, apa saja, seperti apa, kriterianya bagaimana, itu lebih jelas akan dibahas oleh narasumber begitu ya. Namun demikian Bapak Ibu, kami memiliki rencana ya untuk mengumpulkan konten-konten dari Bapak Ibu, ini karya-karya yang pastinya luar biasa ya. Nanti kami berpikir untuk memberikan satu tempat gitu ya, tempat pengumpulan ya video-video ataupun konten-konten yang menarik, yang kreatif begitu ya, supaya karya Bapak Ibu itu juga bisa dinikmati gitu ya oleh pihak lain yang membutuhkan. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan remedi, kalau saya berharap Bapak Ibu berharap lulus tuh ya, jangan remedi gitu loh. Jadi berusaha mengikuti kegiatan ini seoptimal mungkin, meninggalkan dulu kegiatan-kegiatan yang kurang perlu begitu ya. Fokus selama 6 hari ini, niat ikhlas beramal ya. Kalau Kemenak ini kan fotonya ikhlas beramal ya. Niat ikhlas untuk mengikuti kegiatan ini secara full selama 6 hari sehingga tidak perlu mengikuti remedi.
Nah, remedi itu tentu saja juga menjadi beban bagi panitia ya, kalau banyak yang remedi. Jadi kami berharap semuanya bisa berproses dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuai dengan harapan, begitu ya. Nah, seandainya nanti ada yang ready, kami juga masih menunggu arahan ya dari Kementerian Agama, nggih, Bapak Ibu, untuk proses selanjutnya. Karena yang saya informasikan tadi sekedar memindahkan ya informasi yang kami peroleh dari panduan yang diberikan oleh Direktorat Dikis, begitu, nggih, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mualim, masih ada nih yang raise hand. Nggih, sama-sama Bu. Ini Mungkin bisa tadi sekarang gimana Pak? masih mau bertanya lagi Bu ya, terkait hal tersebut, umpamanya mengacu kepada apa istilahnya itu yang tahun lalu umpamanya nggih. Maksud kami itu terkait penugasan artikel itu kan beberapa dosen itu memiliki bidang masing-masing gitu. Oh iya, tadi belum dijawab nggih Bapak, yang itu ya. Iya, Gimana, iya. Bu? Makasih Pak Mualim. Yes, sama-sama. Seperti yang muta'alim ya, muta'alim. Pak Muta'alim, jadi ada materi karya ilmiah ya di ISC, nggih. ISC 1 itu ada materi itu, kemudian nanti ada draft artikel ya di OJC, begitu, OJC hari Jumat. Nah, tentu saja kalau menurut pemahaman kami ya, artikel itu ditulis sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Artinya Pak Muta'alim itu mengajar apa ya? Dan Bahasa mata Inggris. kuliah apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Jauh dari ya, kreasi. misalnya pembelajaran bahasa Inggris begitu ya. Nah, artikelnya yang relate begitu ya dengan keilmuan kita, Ya. mata kuliah yang kita ajarkan. Begitu. Siap Monggo Bu. yang lain. Termohon. Pak Afidatul Asma, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Bu? Jelas Jelas, Pak. jelas Pak. Ya. Ini perkenalkan kami dari Yayan Parepare, Bu. Mau bertanya, saya lihat ini kan jadwalnya kami ini kena daring di hari pertama. Pertanyaan kemudian, apakah ketika kami nantinya masuk lewat daring di hari pertama, di hari Senin, ini di ISC 1, langsung masuk ke pembagian grup, di sini pembagian kelas masuk saya, ataukah nanti setelah pasca pembukaan baru kami masuk di kelas daringnya, atau pas mulai dari pembukaan kami sudah masuk berdasarkan kelas yang sudah dibagikan. Seperti itu sebenarnya pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Mbak Muna ya. Terima kasih Pak Afidatul Asmar dari Parepare. Jauh sekali ya Pak ya. Ya, perbedaan waktu berapa jam ini Pak dengan Yogyakarta? Beda 1 jam Bu. Kalau di sana jam 10.30, di sini 11.30. Ya, nanti mohon menyesuaikan nggih Bapak. Jadi waktu yang kita gunakan waktu Indonesia Barat. Jadi begini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ada berapa materi yang di kelas besar yang hybrid tadi ya Bapak Ibu, masih ingat nggak? Ada berapa ini? Nah, nanti pada saat materi di kelas besar ya, di kelas besar ini saya share screen lagi ya. Ada 2 ya? Oke, saya share screen lagi ya. Oh iya. Jadi di ini ada pembukaan ya, 1 pembukaan gitu. Kemudian yang kedua ada kebijakan. Nah, nanti itu terusan ya Bapak Ibu. Pesertanya itu semua jadi 1 di ruang hybrid kelas besar begitu. Kemudian juga masih ada 1 lagi membangun integrasi keilmuan itu hari Selasa jam 8 begitu ya, atau jam 9 di Parepare. Di situ Bapak Ibu masuknya di Zoom ya, karena begini Bapak Ibu, ruang Google Meet itu kapasitasnya maksimal sekitar 150. Sementara ini peserta yang di luar daerah itu lebih dari 200 ya, atau mungkin 300-an. Sehingga kita nanti untuk pembukaan ya, untuk pembukaan ini, kemudian
untuk materi yang kedua, ya, kita menggunakan Zoom ya Bapak Ibu. Dan materi hari Selasa kelima itu kita menggunakan metode hybrid yang menggunakan ruang Zoom. Sementara untuk kelas-kelas ini kita menggunakan Google Meet, sehingga yang Bapak tanyakan tadi, Bapak tidak langsung masuk ke sini ya. Bapak nanti masuknya ke sini setelah masuk materi ketiga ya, 10.30 ini. Ya, pada hari pertama. Pada saat pembukaan, pada saat materi pertama nanti ada link Zoom yang dibagikan di grup PKDP. Semoga bisa diterima dengan jelas. Baik, jelas Bu. Terima kasih. Terima Baik, kasih. silakan Ibu Ulfa Hidayati. Baik, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf Bu, tidak mengaktifkan kamera. Baik, yang ingin saya tanyakan ini tadi terkait penugasan video pembelajaran. Saya mungkin cuma ingin memperjelas Bu, apakah penugasan video tersebut itu berbentuk kita mengajar di kelas ataukah membuat video penjelasan materi saja gitu. Karena hal ini harus ditanyakan untuk mewakili teman-teman kami yang saat ini sedang tugas belajar, tapi alhamdulillah namanya juga masuk dalam peserta PKDP. Mereka, teman-teman ini khawatir kalau misalnya harus video pembelajarannya itu berbentuk mengajar di kelas, mungkin teman-teman harus menyesuaikan dulu dengan kondisinya di mana mereka itu penempatannya tidak di sekitaran kampus atau berada di luar daerah gitu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ulfa. Jadi untuk sementara berkenaan dengan kriteria video pembelajaran memang belum dirumuskan secara pasti. Dan memang tadi pilihan ada dua ya Bu, bentuknya itu video mengajar atau video cukup menerangkan materi. Tapi Baik, Bu. jika melihat dari pendeknya waktu yang tersedia ya, kami tentu akan menyesuaikan nanti kira-kira video seperti apa yang dibuat oleh peserta. Jadi kami tentu akan mempertimbangkan juga tentang waktu. Tapi nanti seperti apa model yang akan ditentukan sebagai kriteria akan kami sampaikan secepatnya ya Bu Ulfa ya. Tapi kami pasti akan Baik, mempertimbangkan Bu. tadi waktu Terima yang sangat kasih pendek banyak. ini. Oke, begitu Bu Ulfa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Muna. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Muhammad Sattar, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halo. Silakan Pak Sattar. Halo. Terima kasih Bu. Ya, jadi saya ini Bu sesuai dengan SK Jabatan Fungsional itu bidang keahlian manajemen sumber daya manusia. Akan tetapi di kampus saya kebanyakan diberi mata kuliah manajemen perbankan syariah. Mungkin karena mengingat pengalaman saya yang kurang lebih 14 tahun di dunia perbankan, tepatnya di Bank BRI, sehingga saya diberi mata kuliah kebanyakan berkaitan dengan bank. Yang saya ingin tanyakan Bu, apakah nanti untuk jurnal, terus RPS, apakah harus sesuai bidang kalian saya atau mata kuliah yang saya ampu, mengingat jurnal-jurnal saya rata-rata tulisan saya itu rata-rata mengarah ke perbankan. Kalau untuk akademik saya sendiri S1 prodi manajemen, kemudian S2 prodi manajemen sumber daya manusia. Nah, itu saja Bu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik Pak Sattar, berkenaan dengan standar apa ya yang dibuat untuk menentukan nanti bikin artikelnya tentang apa, video pembelajaran apa.
kami lagi-lagi saya berkaca dari pengalaman tahun lalu yang menjadi standarnya adalah Bapak Ibu mengajar mata kuliah apa masing-masing ya. Jadi kalau biasanya mengajar tadi tentang perbankan silakan. Walaupun tadi misalnya secara jabatan fungsionalnya berbeda, kami tidak mempermasalahkan hal itu. Yang dijadikan kriteria tahun lalu nih Pak, itu adalah mata kuliah apa yang Bapak Ibu ampuh. Karena kalau misalnya seperti tadi, mata kuliah yang biasa diampu dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, kalau kami ngotot minta Bapak Satar misalnya untuk membuat RPS berkenaan dengan hal yang sesuai dengan bidang di jabatan fungsionalnya, itu akan mulai dari nol berarti kan. Sedangkan waktu yang dimiliki bagi para peserta itu juga sangat mepet. Nah, itu juga kami pikir itu adalah zolim gitu ya. Jadi silahkan sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Oke, itu jawaban sementara dari kami. Gitu Pak Satar. Terima kasih banyak Bu penjelasannya. Oke, Ya. sama-sama. Ibu Yusrifah Khalid, silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srifa dari IAIN Kendari, Bu, Sulawesi Tenggara. Sedikit saja mungkin yang mau ditanyakan tentang indikator penilaian kelulusan. Jadi mungkin bisa dijelaskan bagi kami apa-apa saja indikatornya supaya kami bisa mengantisipasi ketidaklulusan. Betul. Oke. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan kriteria apa saja ya yang Bapak Ibu harus padai gitu ya. Pertama, Bapak Ibu tentunya adalah kehadiran. Ya, kehadiran itu menjadi poin yang sangat penting dalam PKDP ini. Tadi diusahakan 100% Bapak Ibu, tapi kalau memang ada uzur yang benar-benar syar'i ya, yang benar-benar tidak bisa dihindari, nanti silakan koordinasikan dengan koordinator dan PJ kelas masing-masing. Pertama kehadiran, yang kedua tentunya secara garis besar nggih berkenaan dengan pengumpulan pelaksanaan pengerjaan tugas tadi yang di OJC. Di OJC tadi ada berkenaan dengan draft artikel, video pembelajaran dan juga RPS. Ya, selama Bapak Ibu mengikuti step-step atau kriteria yang disampaikan oleh para narasumber tadi, kemudian menggunakan tepat waktu, insya Allah itu akan terpenuhi poin tersebut ya. Kemudian apalagi ya, untuk ketika Bapak Ibu bisa mengikuti itu semua, itu insya Allah poinnya akan terpenuhi. Tapi yang mungkin membedakan nanti adalah nilai masing-masing. Nah itu nanti. Jadi mungkin ada peserta yang bisa mengikuti step-step dari para narasumber, tapi kemudian bisa melakukannya dengan lebih baik dari peserta lain, misalnya nilainya tentu akan berbeda. Tapi tentang kelulusan, insya Allah ketika sudah melaksanakan itu semua itu akan lulus, ya. Tapi nilainya nanti tergantung dari para narasumber dan penilai tugas Bapak Ibu sekalian. Begitu Bu Yusrifah, apakah bisa dipahami Bu? Baik, terima kasih Bu. Oke. Mungkin satu lagi nggih Bapak Ibu, karena waktunya tinggal 9 menit, Bapak I Ketut Wiryawan, ini dari Bimas Hindu nggih Bapak. Silakan, kami persilakan. Mohon maaf Bapak, suaranya belum terdengar. Pak Wiryawan. Bapak Wiryawan, apakah suara saya bisa dengar, Pak? Oke, mungkin kalau mungkin ada kendala teknis, Ki, Bapak Wiryawan, kalau misalnya tidak bisa disampaikan di sini, bisa disampaikan di grup PKDP, nggih. Atau nanti misalnya masih ada waktu, silakan diketik di kolom chat. Kalau misalnya sudah lewat waktunya, nanti bisa disampaikan di grup WA ya, Bapak Wiryawan. Mohon maaf sekali. Oke, Bapak Ibu sekalian,
ini tadi ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat ya tentang apakah bisa pakai sertifikat moderasi beragama. Kalau lagi-lagi berkaca dari tahun lalu ya tidak bisa berbentuk seperti itu. Jadi memang benar-benar harus ada karya yang dibuat oleh para peserta. Bisa infografis tadi, video dan lain sebagainya. Ya, tapi kok sertifikat itu masih belum cukup Bapak Ibu untuk tugas moderasi beragama berkaca dari yang tahun lalu. Dan Bapak Ibu bagi yang masuk kelas luring, nah kalau draft artikel sudah terbit, kalau sudah terbit sepertinya tidak masuk ya Bapak Ibu ya, karena sudah terbit itu kan sudah berlalu, sedangkan ini harapannya bisa mengikuti step by step seperti yang akan dipandu oleh kantor. Maka mungkin kalau Bapak Ibu sudah punya draft, sudah jadi tapi belum terbitkan tuh masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah terbit, sementara ini yang bisa saya jawab sepertinya tidak termasuk ke dalam kriteria draft artikel ya. Namanya sudah terbit bukan draft lagi tapi artikel yang sudah resmi gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, bagi yang Izin nanti Bu, kelasnya luring ya, izin Bu, Cabe dari Bone, Yayan iya, Bone. Ini yang iya, mau, maaf Bu, karena jaringan di sini agak kurang bagus. ya. Izin tanya perihal tugas, mohon dijelaskan kembali tugas yang dimaksud. Oke, Pak Abdi. Jadi nanti di ISC atau tanggal 4 sampai 5 November akan ada materi-materi dari para narasumber ya, berkenaan dengan pedagogik, berkenaan dengan moderasi beragama, berkenaan dengan eh, karir dan jabatan dosen. Jadi itu di 2 hari tersebut Bapak Ibu cukup mendengarkan gitu ya dan ada diskusi tentunya dengan para narasumber. Tapi nanti yang di tanggal 6, 7, 8 November itu Bapak Ibu akan kebanyakannya akan kerja mandiri membuat sejumlah hal yang akan ditugaskan oleh para narasumber. Satu itu berkenaan dengan RPS ya, bikin RPS. Khususnya lagi RPS OBE memang Bapak Ibu ya, diharapkan nanti RPS-nya sudah berbasis OBE. Nomor dua itu video pembelajaran. Yang nomor 3 itu adalah artikel. Oke, begitu Pak Abdi. Jadi setidaknya ada 3 tugas tadi plus tugas moderasi beragama ya, memang ada di luar OJC. Jadi OJC nanti ada draft artikel, kemudian video pembelajaran dan juga RPS yang harus dibuat. Kemudian tanggal 9 ya di hari Sabtu akan ada ekspos atau presentasi dari masing-masing peserta setelah 3 hari melakukan kerja dari tadi. Begitu Pak Abdi. Apakah bisa dipahami Bapak? Bisa saya paham Bu. Mulai Ya. dari penyelenggarannya sampai interaksi dengan narasumber. Ya, insyaallah bisa saya pahami. Namun ini masih masih kurang jelas tentang tugas video pembelajaran. Maksudnya itu gimana Bu? Proses kami dalam mengajar atau bagaimana? Oke, nah ini tadi sudah seperti pertanyaannya Bu Ulfa ya. Memang ada 2 pilihan Pak. Jadi ada video kita sedang mengajar atau video penerangan materi. Berkenaan dengan ini memang kriteria belum kami tetapkan secara pasti, tapi nanti pastinya kami akan mempertimbangkan waktu yang pendek ini ya. Kriteria mana yang akan kami tentukan. Sementara belum bisa secara pasti, tapi tadi kami pasti akan mempertimbangkan waktu yang pendek ini untuk Bapak Ibu yang paling mudah yang mana untuk dilakukan, videonya seperti apa. Itu nanti akan dijelaskan. Atau kemudian kan gini Bu, saya di IAIN Bone itu kan kebenarannya di Fakultas Ekonomi, di Prodi Perbankan, ya, dengan mata kuliah pengampuhan yaitu praktikum lembaga keuangan Bu. Ya, pada mata kuliah ini saya gimana ya maksudnya? Menerapkan pembelajaran dengan terakselerasi di lembaga keuangan untuk mendorong mahasiswa mendapatkan experience secara lebih realistis. Jadi model pembelajarannya bukan di kelas sih Bu. Ya, kita kebanyakannya di lapangan. Oh iya, itu nanti menyesuaikan saja Pak, bisa dibicarakan dengan informasi masing-masing. Oh gitu ya. Ya. Oke, Itu siap-siap. ya. Iya. Kemudian yang persoalan draft artikelnya itu gimana Bu maksudnya? Iya, artikel Pak. Bagaimana yang Bapak tanyakan?
apakah kita buat draft artikel baru atau artikel yang sementara yang menjadi contoh BOPTN yang hari ini lagi berjalan, itu boleh? Yang bisa saya jawab sekarang itu selama belum terbit, Pak. Selama belum terbit Selama di belum jurnal. terbit ya. Oke, siap, Ya, siap, siap, karena siap. kalau terbit itu namanya sudah bukan draft lagi. Gitu Oh iya, ya. siap, siap. Oke, Jangan kasih. oke. Terima kasih banyak. Mari, Sama-sama, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, ini waktu tinggal 2 menit ya. Mau Ada sedikit Mohon Mbak izin menjawab bertanya, ini. Pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Sumbaji ya, Pak Aji ya. Apakah kegiatan di tanggal 6 sampai dengan 8 ada pertemuan virtual atau Google Meet atau menggunakan LMS saja? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk kegiatan OJC itu kita menggunakan Google Meet ya, dan pengumpulan tugasnya di Google Classroom yang sudah disiapkan begitu. Jadi Bapak Ibu di setiap kelas itu nanti ada sekitar 54 peserta ya. Nah, 54 peserta itu akan didampingi oleh beberapa narasumber. Jadi misalnya ya mungkin 15 atau 20 peserta itu didampingi oleh narasumber begitu. Sehingga nanti setiap kelompok ya, nanti mungkin koordinator kelas akan menginformasikan misalnya kelas A ya. Misalnya kelas A itu ada 54 begitu, kemudian dibagi menjadi 3 atau dibagi menjadi 4. Misalnya dibagi menjadi 4 gitu ya. Ada yang 16 misalnya atau 20 begitu. Nanti akan dipandu oleh satu narasumber. Karena narasumber itu nanti yang akan menilai Bapak Ibu, karena setiap narasumber itu kalau terlalu banyak yang dinilai itu agak memberatkan ya narasumbernya, sehingga pada setiap materi di kelas-kelas itu nanti akan dipandu oleh beberapa narasumber. Begitu untuk materi yang sama. Misalnya materi draft artikel begitu ya. Nanti produknya kan berupa draft artikel. Nanti kalau satu narasumber mengoreksi 54 itu sangat memberatkan begitu nggih Bapak Ibu, sehingga nanti dari 54 peserta itu akan didampingi oleh beberapa narasumber. Begitu Bapak Ibu. Semoga menjawab ya Mas Sumbaji. Matur nuwun Ibu. Assalamualaikum Iya, Ibu. sama-sama. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena Assalamualaikum Bu. waktunya sudah menunjukkan 12 ya, karena jadwal Zoom-nya tadi sampai jam 12 saja. Untuk sekarang technical meeting-nya mungkin akan kami sudahi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan lewat grup PKDP ya Bapak Ibu ya. Ya, sekedar masukan Bu, sekedar masukan Bu. Bu, Apa, Bu? sedikit bertanya Bu. Sekedar masukan Bu. Nanti bisa masukan, Bu. disampaikan ya Pak Erlan ya, mohon maaf sekali karena waktunya juga sudah Masuk. habis. Ya, bisa disampaikan di grup Bapak ya. Mohon Oh iya maaf. iya Bu, siap Oke. Bu, siap Bu. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita yang dimulai besok hari bisa berjalan dengan lancar Bapak Ibu sekalian. Amin, amin. Amin, amin. Kegiatan PKDP secara sempurna. Amin. Ya, lulus semua ya Bapak Ibu. Amin. Insya Allah. Amin, Allahumma Amin. Mujaba makbul mustajab. Amin. Ya, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. LPM UIN Sunan Kalijaga mempersembahkan PKDP 2024. PKDP 2024 dilaksanakan dalam format In-Service Course 4 dan 5 November 2024, On the Job Course 6 hingga 8 November 2024, In-Service Course 2 November. LPM UIN Sunan Kalijaga
mempersembahkan PKDP 2024. PKDP 2024 dilaksanakan dalam format In Service Course 4 dan 5 November